Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Al-Faruq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ingin menyempurnakan kembali mengambil faedah dari hadis yang pertama yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini memberikan anjuran, memberikan dorongan kepada kita untuk mengikhlaskan, meluruskan niat semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan makna an-niyah dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana keterangan para ulama bahwa makna niat dalam hadis innamal a'malu binniyat, bahwa niat ini menurut keterangan para ulama, menurut istilah para ulama, ini bisa bermakna dua, sebagaimana disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat, tidak ada amalan kecuali di sana pasti ada niat. Niat yang dimaksud di sini adalah niat yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Seperti orang yang mandi misalnya, maka ketika seseorang mandi, ini mandinya bisa berupa mandi yang itu adalah ibadah untuk menghilangkan hadas besar, atau bisa pula mandi yang sekedar hanya kebiasaan, menghilangkan kotoran, atau untuk menyegarkan badan. Maka pasti ketika seorang itu menjalankan perbuatan tersebut berupa mandi, itu berada di antara dua kemungkinan tadi. Maka ini makna niat. Dan niat dari makna inilah yang, atau ini salah satu makna dari niat, dan niat dengan makna inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Dalam buku-buku fikih ketika disebutkan kalimat niat, maksudnya adalah niat yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, atau membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Yang membedakan misalnya antara sholat zuhur dengan sholat asar, sama-sama 4 rakaat. Apa yang membedakannya? Membedakannya adalah niatnya. Niatnya sholat zuhur atau niatnya sholat asar. Maka niat juga perkara yang maksudnya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan pula misalnya antara puasa Ramadan dengan selain Ramadan. Ini makna yang pertama dari makna niat, dan itu yang dimaksud dengan dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang dia niatkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat yang disebut dalam kalimat ini adalah niat yang membedakan maksud dari amalan, yaitu apakah maksudnya karena Allah, ataukah maksudnya untuk Allah dan yang juga untuk yang lainnya.
Kalimat niat dengan makna inilah yang disebut dalam buku-buku akidah, yaitu yang disebut dengan ikhlas, yang dimaukan dengan ikhlas dari makna niat tersebut. Dan niat dengan makna ikhlas, niat yang maknanya adalah membedakan maksud dari suatu amalan, apakah karena Allah atau karena Allah dan juga untuk yang lainnya. Ini yang merupakan perkara yang menjadi perhatian para ulama untuk kita betul-betul meluruskannya, untuk kita betul-betul melatih diri kita, sehingga apa yang kita lakukan dari ibadah, yang ibadah tersebut tentunya mencontoh Rasulullah SAW, akan menjadi ibadah yang bernilai, akan menjadi ibadah yang besar balasannya. Itu tergantung dari niat dengan makna yang satu ini. Sehingga bisa jadi seorang itu melakukan satu amalan yang sama. Misalnya seorang itu sama-sama sholat, bahkan dia berdampingan sholatnya. Yang satu mendapatkan pahala yang sangat besar, yang satu tidak mendapatkan sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Yaitu yang membedakannya adalah dari sisi niat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkurah." Dalam surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Barang siapa yang menginginkan dunia dari ibadahnya, maka akan kami berikan, akan kami segerakan apa yang dia minta dari dunia dengan ibadahnya tadi. Namun akan kami berikan bagi dia nanti di akhirat neraka jahanam, yang dia akan masuk ke dalamnya dengan penuh kehinaan. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dari ibadahnya, dan dia berusaha untuk ikhlas dalam ibadahnya, maka dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan balasan yang besar. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tidaklah mereka para salaf itu berbeda-beda kecuali karena sebab niatnya. Tidaklah para salaf itu mereka saling, atau tidaklah manusia itu saling melampaui satu dengan yang lainnya, kecuali karena niat-niatnya atau karena maksud-maksud dari amalannya. Bukanlah mereka para salaf itu saling melampaui karena puasanya atau karena sholatnya, bukan, tetapi karena niat yang ada di dalam hatinya. Nah, ini bukan berarti mereka para salaf orang-orang yang tidak gemar beribadah, memperbanyak ibadah, bukan. Tetapi di sini sebagian para ulama ingin menekankan yang membedakan mereka sehingga menjadi orang yang lebih dari yang lainnya adalah pada sisi niatnya, bukan sekedar pada sisi puasa atau sholatnya. Karena bisa jadi orang itu puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi orang itu sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ikhlas dalam menjalankannya. Maka di sini diberi contoh oleh Nabi SAW dengan ibadah yang sama, yaitu yang namanya hijrah. Hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, tidak diragukan itu merupakan amalan yang sangat afdal. Min afdalil a'mal, termasuk dari paling afdalnya
amalan. Ya. Namun apa yang akan didapat, balasan yang akan didapat oleh seorang dalam melakukan hijrah yang merupakan amalan yang sangat besar ini akan tergantung kepada niatnya. Bukan sekedar berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, atau dari negeri Islam dari negeri kafir ke negeri Islam semata. Ya. Tetapi Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Yani Nabi SAW di dalam hadis ini menyatakan, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka balasan hijrahnya adalah balasan orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya, yang dia ingin mendapatkannya, atau karena perempuan yang dia ingin menikahinya, maka hijrahnya balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini Nabi SAW memberitakan bahwasanya hijrah yang dilakukan akan berbeda balasannya sesuai dengan perbedaan niatnya. Orang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena ingin belajar di negeri Islam, ingin menampakkan Islamnya, karena dia tidak bisa menampakkan Islamnya di negeri kafir, tidak bisa menampakkan Islamnya di negeri syirik, maka dialah orang yang dikatakan muhajir, al-muhajir ilallah wa rasulih, yang sebenar-benarnya, orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya yang sebenar-benarnya. Dan Allah telah menjanjikannya dengan balasan yang sangat besar. Dan barang siapa yang hijrahnya dari negeri syirik ke negeri Islam, ya, dan dia namun dia hijrahnya dari negeri syirik ke negeri Islam adalah untuk mencari dunia atau untuk menikahi wanita, bukan karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah karena ingin jadi seorang yang kaya, ingin menjadi seorang saudagar, atau ingin menjadi seorang yang melamar wanita, ya, maka dia balasannya sesuai dengan apa yang dia inginkan dan tidak akan mendapatkan balasan dari hijrahnya, dari amalan ibadahnya. Nah, tapi dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan kalau Allah menghendakinya. Kalau Allah menghendakinya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia, dan dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Nah, oleh karena itu, dan ini berlaku ya, bagi yang lainnya selain hijrah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam syarahnya, wasairul a'mal kal hijrah fi hadzal ma'na. Dan seluruh amalan itu seperti hijrah dalam makna yang seperti ini, dalam makna balasan dari amalan yang lain seperti hijrah. Nah, maka baik dan tidak baiknya amalan, ya, besar dan tidak besarnya amalan itu dipengaruhi oleh niat yang mendorong orang untuk melakukannya. Ya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab membawakan hadis, waqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafin nas fil jihad. Nabi pernah ditanya tentang bermacam-macamnya maksud dari seseorang dalam jihad. Ya. Wa ma yuqsadu bihi min ar-riya wa idhari syaja'ah wal 'asabiyyah. Ada yang jihad untuk dipuji, ada yang jihad untuk menampakkan sebagai dirinya sebagai seorang pemberani, ada yang berjihad hanya untuk sekedar membela negeri, ya. Maka siapa di antara mereka ya Rasulullah yang jihadnya fi sabilillah? Maka Nabi mengatakan, man
qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang ikhlas, yang dapat pahala jihad hanya satu, yaitu yang berjihad untuk menegakkan agama Allah, untuk menjadikan agama Allah di atas yang lainnya. Nah, maka keluar dari semua ini apa yang ditanyakan oleh penanya tadi, oleh sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, semua yang diinginkan dari maksud-maksud dunia. Semua yang diinginkan dari maksud-maksud dunia itu bukan fisabilillah. Yang fisabilillah hanya yang satu, yaitu untuk membela agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk meninggikan agama Allah, meninggikan tauhid, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Nah, begitu pula dalam amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamah alaihi rajulun istashhada فأتي به فعرفه نعمه فعرفها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به وفأتى به فعرفها نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي وقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ini Nabi menyatakan bahwasanya orang yang pertama kali akan dihukum pada hari kiamat adalah seorang yang dia itu berjihad, ya, atau dia itu orang yang ketika di dunia mati di saat jihad, ya, mengharapkan mati syahid dalam jihadnya. Nanti akan menjadi orang yang pertama kali dihukum pada hari kiamat. Di antaranya adalah orang yang justru orang yang dia itu berjihad. Ya. Didatangkan orang tersebut dan akan ditampakkan apa yang dia lakukan dari jihadnya, diperlihatkan apa yang telah dia lakukan dari ibadah jihadnya. Kemudian akan dikatakan pada orang tadi, atau Allah mengatakan pada orang tadi, untuk apa kamu melakukan itu semuanya? Untuk apa kamu melakukan jihad? Kemudian dia mengatakan, saya berjihad karena Engkau ya Allah sampai aku
mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di dalam hati orang tersebut, yang mengetahui niat apa yang ada di dalam orang tersebut, Allah mendustainya. Allah mengatakan engkau berdusta. Engkau berjihad bukan karena aku, tetapi engkau berjihad supaya kamu dikatakan sebagai seorang pejuang, supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang pemberani, dan sudah dikatakan itu ketika di dunia. Maka kemudian orang tadi diperintahkan untuk diseret dengan wajah tertelungkup dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian di antara orang yang pertama kali dihukum juga adalah orang yang ternyata menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, membaca Quran. Akan diperlihatkan amalannya dan akan dikatakan kepada dia, untuk apa kamu melakukan itu semuanya? Dia mengatakan, aku menuntut ilmu dan aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Quran, semuanya karena engkau ya Allah. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam niatnya. Dan kemudian Allah mengatakan, engkau berdusta. Engkau itu menuntut ilmu supaya dikatakan sebagai orang alim. Engkau itu membaca Quran supaya dikatakan sebagai pembaca Quran yang bagus. Dan itu sudah dikatakan waktu di dunia. Maka dia pun akan diperintahkan untuk diseret dengan wajah tertelungkup dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian ada pula orang yang bersedekah, seorang laki-laki yang Allah luaskan rizkinya, Allah berikan kepadanya dari bermacam-macam harta, dari bermacam-macam rizki, yang kemudian dia mengeluarkan hartanya ini berinfak, digunakan untuk bersedekah, dan ditanya dan diperlihatkan amalannya, dan kemudian ditanya, untuk apa kamu melakukan itu semuanya? Dia mengatakan, aku melakukan itu semuanya tidak aku mengeluarkan apa yang aku dapatkan dari rizki, kecuali aku infakkan di jalanmu ya Allah. Namun Allah mengatakan, engkau berdusta. Karena ternyata dia niatnya adalah untuk dikatakan sebagai orang yang banyak berbuat baik, dikatakan sebagai orang yang suka berbuat baik, ingin dipuji. Dan itu sudah dikatakan, kata Allah, itu sudah dikatakan di dunia. Kemudian diperintahkan untuk diseret dengan wajah tertelungkup dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lihat bagaimana di sini bermacam-macam ibadah itu akan bermacam-macam pula balasannya sesuai dengan niatnya. Sehingga di sini menunjukkan tentang pentingnya seorang untuk meluruskan niat, seorang untuk melatih hatinya agar senantiasa mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan yang telah dilakukannya, agar dia menjadi orang-orang yang senantiasa mengharapkan akhirat dari amalan yang dia dilakukannya, bukan untuk mengharapkan dunia dari ibadahnya, bukan untuk mengharapkan pujian dari ibadah yang dia lakukan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya masih tersisa pembahasan ini dengan beberapa hal yang belum kita sampaikan dari keterangan yang kita dapatkan dari keterangan, terutama di sini keterangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali terhadap hadis ini, sehingga kita harus sabar dulu untuk mengambil manfaat dari hadis ini pada pertemuan berikutnya, masih pada hadis ini insyaallah. Dan kita cukupkan dari keterangan hadis ini pada malam hari ini untuk kita lanjutkan dengan membaca beberapa soal pertanyaan yang datang kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.